Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak Ibu saudara hadirin wal hadirat, senantiasa mari kita perbanyak bertafakur. Setidaknya sampai saat ini Allah masih beri kita kesempatan sehat-sehat, umur panjang untuk menyiapkan bekal kehidupan kita setelah hidup saat ini. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi sesudahnya. Bapak Ibu saudara hadirin yang dirahmati Allah, tausiah kita pada malam kini ambo diamanahkan untuk membahas tentang menerapkan Islam kafah. Menerapkan Islam kafah berarti melaksanakan, menjalankan Islam kafah. Apa itu Islam kafah? Belakangan kau banyak istilah Islam, Islam Nusantara, Islam mazhab iko, Islam kelompok iko. Iko 20 istilah Islam kafah. Apa yang dimaksud dengan Islam kafah? Apa dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah ataupun athar sahabat, sehingga kita mesti melaksanakan atau menerapkan Islam kafah. Tentu pertama kali kita lihat kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 208, asal kata kenapa muncul istilah Islam kafah, kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat kedua ayat 208. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kebetulan buka Al-Quran atau yang pegang Android bisa buka Al-Quran, mari sama-sama kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jadi ayat ini lebih kurang berbunyi seperti itu. Pas, bukan lebih kurang tapi pas insyaallah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam as-silmu, as-silmi, as-salma. Ulama menafsirkan banyak makna tentang kata-kata as-silmi, atau kadang dibaca as-salm. Asal katanya salima, yaslamu, salman. Kadang dikasrahkan menjadi silm. Sebagian menafsirkan, menerjemahkan dengan kata-kata Islam, sehingga disitulah muncul kalimat Islam kafah. Jadi asal katanya di dalam ayat itu menggunakan kata-kata as-silm. Kalau kita lihat dalam ayat itu, tentu alangkah tepatnya dalam memahami suatu ayat, termasuk ayat itu, kita lihat asbab nuzulnya, latar belakang ayat kok turun. Dalam ilmu tafsir memang diajarkan ketika kita memahami suatu ayat, jangan pernah dilupakan latar belakang turunnya ayat atau background atau asbabun nuzul atau sabab nuzul, latar belakang situasi kondisi pada waktu itu, apa sebabnya ayat kok turun. Memang tidak semua yang ada di dalam ayat itu
ada latar belakangnya, karena tiba-tiba saja datang wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Tetapi sebagian besar ada ayat-ayat yang dilatar belakangi, ada kalanya dengan pertanyaan dari sahabat, ada kalanya dengan situasi pada waktu itu, kemudian ayat turun menjelaskan bagaimana pandangan Islam terkait dengan sesuatu itu. Termasuk di dalam itu ayat yang berbicara tentang Islam kafah. Jadi kita lihat asbabun nuzulnya. Ibnu Jarir dari Ikrimah meriwayatkan beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad. Di antaranya bernama Abdullah bin Salam, Sa'labah, As'ad bin Ka'ab dan lainnya datang kepada Nabi. Mereka mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hari Sabtu adalah hari kami mengagungkan, hari yang kami agungkan." Jadi orang-orang Yahudi nya masuk Islam, tapi mereka bekas ajaran Yahudi, bekas ajaran agama mereka itu masih sulit untuk mereka lupakan. Di antaranya adalah ibadah pada hari Sabtu. Nah, ini kalau kita lihat dalam riwayat, kenapa hari Sabtu? Sesungguhnya orang-orang Yahudi sebelumnya hari Jumat mereka disyariatkan beribadah pada hari Jumat. Jadi pada hari Jumat mereka tidak melakukan kegiatan apapun juga, tidak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, tidak bekerja pada hari itu, stop bekerja, full ibadah pada hari Jumat. Namun mereka kemudian meminta kepada Nabi Musa supaya hari Jumat itu diganti dengan hari Sabtu. Dengan berbagai alasan mereka minta diganti pada hari Sabtu, karena menurut mereka kepada Nabi Musa proses penciptaan bumi itu selesai pada hari Sabtu. Jadi mereka ingin ibadah pada hari Sabtu. Nabi Musa kemudian menyetujui permintaan mereka, jadilah mereka beribadah pada hari Sabtu. Tetapi ternyata sebagian orang Yahudi pada waktu itu hari Sabtu ketika disyariatkan untuk full beribadah, menghentikan kegiatan-kegiatan sosial, aktivitas mencari hidup, mencari nafkah, ada beberapa kelompok, ada sekelompok mereka yang melanggar pada hari Sabtu itu. Di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam surat Al-A'raf di dalam ayat 163 Allah menceritakan perihal orang-orang Yahudi yang melanggar ketentuan pada hari Sabtu untuk beribadah secara total. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabt idh ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'an wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Jadi firman Allah kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi, tentang suatu negeri, suatu kampung, anil qaryah, yang terletak di dekat laut, di pinggiran laut, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu." Jadi pada hari Sabtu mereka minta untuk ibadah full pada hari Sabtu, tapi mereka melanggar. Apa yang mereka langgar? Ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka tersebut mengapung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Jadi wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Mereka diuji oleh Allah ketika mereka meminta pada hari Sabtu untuk beribadah full, baik, Nabi Musa kabulkan tentu dengan izin Allah. Tapi ternyata pada hari Sabtu itu mereka melanggar lagi, karena Allah memang menguji mereka
Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Allah uji mereka karena memang mereka suka berbuat fasik, bima kanu yafsukun. Pada hari Sabtu Allah datangkan ikan yang demikian banyak di pinggir-pinggir pantai dekat kampung mereka. Nah, jadi banyak ikan, jinak ikan. Pada hari-hari selain Sabtu ikan-ikan itu tidak ada, idaknya keluar. Susah mereka mendapatkan ikan. Tetapi pada hari Sabtu saat mereka diuji untuk melaksanakan ibadah secara full sehari itu, Allah munculkan ikan yang banyak dan mereka pun tidak tahan. Mereka pun tidak kuat untuk menahan godaan sampai akhirnya mereka melanggarnya. Kalau di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Baqarah ayat Allah katakan, "Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin." Sungguh kamu mengetahui orang-orang, maksudnya orang-orang kampung tadi yang melanggar pada hari Sabtu, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian makhluk-makhluk berupa kera, jadilah kalian sebagai kera yang terhina. Jadi dikutuk Allah nian orang-orang Yahudi yang suka melanggar, yang melanggar pada hari Sabtu tersebut dikutuk menjadi kera. Jadi ada sebagian anak-anak pesantren yang baru belajar makna ayat ketika tadarus, pas baca ayat kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang terusir, kawan kau nyo pegang, nyo paci kaki kawan yang lain sambil tepuk, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang terusir. Belagu kawan kau dak terima nyo, kenapa kamu dikecekkan kero katanya kan. Nah, jadi kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang terhina. Beberapa tafsir di dalam tafsir dijelaskan, ada yang maknanya memang jadi keranian, jadi barua, atau masuk itu ya, jadi monyet, jadi keranian sekelompok orang-orang Yahudi tersebut. Dalam beberapa tafsir menceritakan selama 3 hari mereka menjadi kera, sesudah itu mereka mati, mereka meninggal. Jadi perubahan wujud mereka betul-betul semacam penghinaan sebelum mereka mati. Sementara tafsir yang lain menerjemahkan kera ini adalah hati mereka, hati yang kereh, hati yang keras, susah untuk diatur, hobinya melanggar, lah dilarang nyelanggar juga. Iyo kecewa, idak keceknya, dilarang idak telarang, ditagah idak tetagah. Iko perangai kera, perangai barua. Bapak Ibu cobalah perhatikan barua atau monyet. Nah, itu hobinya. Sudahlah susah diatur. Kemudian mereka juga kalau makan punya perilaku yang serakah, rakus. Cobalah lihat, kalau kita kasih, kita berikan inyo pisang satu, nyo makan, nyo penuhkan mulutnya. Masih ada pisang, nyo embek ke tangannya. Kasih lagi, nyo ambil tangan kiri, tangan kanan penuh. Masih ada, nyo ambil pakai kaki kanan, pakai kaki kiri. Itulah perangai barua. Makanya kalau ada orang marah, angko serupo ju baru. Jadi artinya itu kunu qiradatan khasiin, perangai yang tidak baik, akhlak yang tidak bagus, yang diperlihatkan dan digambarkan dibuat oleh orang-orang Yahudi, sekelompok Yahudi pada masa Nabi Musa. Jadi sifatnya yang menjadi kera. Satu tafsir mengatakan memang betul dia berubah menjadi kera, dan sebagian lagi menafsirkan sifatnya, karakternya. Mereka tidak berubah, tetapi perangainya yang seperti kera. Kemudian muncul pertanyaan, kalau memang seperti kera, kenapa zaman sekarang masih ada orang-orang Yahudi Bani Israel, mereka tidak menjadi kera? Ayat ini bicara tentang anil qaryah, tentang sekelompok, suatu kampung. Jadi tidak semuanya, tidak seluruh orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu menjadi kera. Lagi pula di dalam ayat lanjutannya diceritakan bahwasanya masih ada orang-orang Yahudi pada waktu itu yang tidak melanggar aturan ajaran mereka sebagaimana disampaikan oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat. Jadi Bapak Ibu,
orang-orang Yahudi karena mereka telah terbiasa beribadah pada waktu hari Sabtu full, kemudian ketika mereka masuk Islam, mereka minta keringanan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, beri kami keringanan. Hari Sabtu tetap menerapkan, tetap memberikan penghormatan terhadap hari Sabtu sebagaimana mereka sebelumnya lakukan, yakni sebelum mereka masuk ke dalam Islam. Kemudian turunlah ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, jadi sekarang kamu kan sudah beriman, kamu masuk Islam, tinggalkan masa lalu, atau bahasa sekarang move on. Tinggalkan masa lalu, tinggalkan tradisi-tradisi lama, kebiasaan-kebiasaan lama, termasuk ibadah pada hari Sabtu. Sekarang tinggalkan itu, masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Kafah ini kalau dalam struktur bahasa Arab menggunakan kata-kata kafatan, nasab atau baris di atas dua tandanya, menunjukkan ini sebagai hal, artinya keadaan, menceritakan dalam kondisi seperti ini. Masuk Islam bukan hanya sekedar masuk Islam, tetapi masuk secara kafah, masuk secara utuh, masuk secara keseluruhan, tidak separuh-separuh. Tinggalkan masa lalu, termasuk tata cara peribadatan. Itu riwayat yang pertama, asbab nuzul. Asbab nuzul yang kedua disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, kalau ayat itu bicara sebenarnya ada penjelasan kalimat di dalam ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ada kalimat yang tersembunyi, kata Ibnu Abbas, sehingga ayat itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu bi Musa wa Isa udkhulu fil Islam kafatan. Nah, jadi ayat ini menurut Ibnu Abbas ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Wahai, bukan hanya Yahudi, bahkan ahli kitab secara keseluruhan termasuk juga Nasrani. Wahai ahli kitab, wahai orang-orang yang beriman terhadap Nabi Musa dan beriman terhadap Nabi Isa, ya ayyuhalladzina amanu bi Musa wa Isa, wahai orang-orang yang beriman kepada Musa dan kepada Isa. Kepada Musa berarti Yahudi, kepada Isa berarti Nasrani. Udkhulu fil Islam, masuklah kalian ke dalam Islam kafatan, semuanya. Nah, jadi tidak ada kecuali. Seluruh orang Yahudi, seluruh orang Nasrani, menurut tafsir, menurut riwayat Ibnu Abbas, disuruh oleh ayat ini untuk masuk ke dalam Islam tanpa kecuali. Nah, jadi Bapak Ibu, ayat ini himbauan. Pada awalnya dari sabab nuzul ini merupakan himbauan terhadap orang-orang Yahudi. Kalau menurut Ibnu Abbas, bahkan bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang Nasrani, ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami kira 15 menit sudah berlalu. InsyaAllah besok subuh kita lanjutkan, karena setelah ini kita masih ada tarawih, dan mungkin Bapak Ibu masih ada kegiatan sesudah ini untuk beribadah qiyamul lail lainnya. Kami sudahi untuk sementara. Semoga kita sehat-sehat sampai besok dan diberi umur panjang. Kita lanjutkan lagi habis subuh besok pagi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.